Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang cara Abu Nawas menangkap pencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana, dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 lebih keping uang emas, milik seorang saudagar kaya, ia tidak sudi mengikhlaskan harta yang telah dicuri oleh seseorang. Hakim telah berusaha keras, dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan si pencuri itu, karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya, tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas, maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri, maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara, yang berisi, barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri oleh si pencuri itu. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas tidak bisa menemukan si pencuri itu, sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah, ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu tanpa merasa salah sedikit pun. Tidak berlebihan, bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini, bagaikan menghadapi jin, mereka tahu kita, sedangkan kita tidak tahu kepada mereka. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja?" Ujar si penduduk setempat, "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat ini?" Kata hakim itu balik bertanya, "Kemana dia?" Tanya orang itu. Hakim menjawabnya, "Ke Damaskus." Jelas hakim. Orang itu bertanya lagi, "Untuk keperluan apa?" "Memenuhi undangan pangeran negeri itu." Jelas hakim. "Kapan ia datang?" Tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi." Jawab hakim. Kini harapan tertumpuk sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman, sekarang menjadi resah dan tertekan. Si pencuri merencanakan meninggalkan kampung halamannya, dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicuri itu, tetapi ia membatalkan niatnya, karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri, lalu bertekad tetap tinggal di desanya sendiri, dengan apapun yang akan terjadi. Setelah 2 hari dari kejadian itu, Abu Nawas kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan, mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumahnya itu. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai, besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," tutur Abu Nawas dalam pidatonya kepada semua orang. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa, tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Sesampainya di rumah, ia tidak bisa memejamkan mata, tidur tidak nyenyak, makan pun tak enak, walaupun malam semakin larut, ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk, dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya orang-orang mulai berkumpul lagi di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang, seperti orang tidak mempunyai beban, karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui, karena ia telah memotongnya tadi malam sepanjang 1 jari telunjuk. "Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk?" ujar si pencuri itu dalam hatinya. Ia memuji kecerdikan dirinya sendiri, karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Di tempat itu antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui, karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Akhirnya pencuri itu ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan pada akhirnya 100 keping lebih uang emas itu kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana dan peduli, sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Pesan yang bisa kita ambil adalah, sebaik-baik orang menyimpan bangkai, maka akan diketahui di kemudian hari. Selincah-lincahnya tupai meloncat, pasti akan ada jatuhnya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.